Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, kanker adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti di dunia. Tapi apakah sebenarnya kanker itu? Selamat datang di channel Catatan Dr. Indra. Bersama saya Dr. Indra Permana. Pemirsa, kanker merupakan neoplasma ganas atau malignant neoplasms. Neoplasma sendiri adalah penyakit akibat pertumbuhan sel abnormal yang berlebihan akibat hilangnya atau rusaknya gen pengatur atau pengontrol proliferasi sel normal. Pada dasarnya, tubuh kita terdiri dari triliunan sel yang bekerja secara teratur. Sel-sel ini tumbuh, membelah, dan mati mengikuti siklus yang sangat terkontrol. Maka, ketika siklus ini terganggu, sel-sel akan tumbuh dan membelah tanpa terkendali. Jadi semua ini bermula dari mutasi genetik pada gen-gen pengatur dan pengontrol proliferasi sel pada satu atau beberapa sel tubuh, sehingga menghasilkan sel-sel yang abnormal atau sel-sel neoplasma. Sel-sel abnormal ini adalah sel-sel yang berbeda dalam struktur, fungsi, dan sifatnya dari sel-sel normal. Derajat perbedaan ini ada yang ringan dan ada yang berat, atau lebih tepatnya buruk. Ringan dalam arti strukturnya abnormal tapi masih mirip atau dekat dengan sel normal. Misalnya inti selnya masih atau hampir serupa dengan sel awal yang normal. Hanya saja mungkin lebih besar misalnya. Organelnya masih sama tapi lebih banyak misalnya. Semuanya masih dekat atau hampir identik dengan sel-sel normal. Strukturnya pun masih dekat atau mirip dengan sel-sel normal. Sifatnya sedikit berubah, dan ini yang biasanya menjadi concern pada diri kita. Kita punya perhatian lebih pada sifat dari suatu neoplasma. Derajat ringan yang saya deskripsikan ini lebih mengarah pada neoplasma jinak atau tumor jinak atau benign neoplasms. Tumor jinak itu sel-selnya abnormal tapi masih atau hampir identik dengan sel-sel normal. Sifat pertumbuhannya memang berlebihan tapi lambat. Tumpukan sel abnormalnya dibatasi oleh jaringan ikat yang disebut kapsul. Jadi tumor itu ada kapsulnya, sehingga batas mereka dengan jaringan normal di sekitarnya itu sangat jelas, atau istilahnya itu berbatas tegas. Tumor dengan jaringan di sekitarnya itu berbatas tegas. Dan yang paling membedakannya dari tumor ganas adalah mereka tidak menyebar ke tempat lain di dalam tubuh. Tumor jinak tetap menimbulkan masalah bagi kita, mulai dari masalah kosmetik hingga gangguan fungsi tubuh, bahkan gangguan struktur organ. Tumor jinak superficial yang ada pada kulit seperti hemangioma, papiloma, dan yang lainnya sangat mengganggu estetika sehingga lebih menimbulkan masalah pada kosmetik. Masalah kosmetik. Namun demikian bisa juga menimbulkan masalah lain, misalnya nyeri pada papiloma misalnya, kutil. Bila bergesek atau tertekan struktur yang padat, maka akan menimbulkan nyeri. Atau pada hemangioma, kalau tersenggol atau misalnya kita jatuh dan hemangioma ini terbentur atau terluka, maka akan menimbulkan perdarahan yang sangat banyak. Tumor juga bisa menimbulkan masalah yang lebih serius, misalnya tumor otak. Tumor yang tumbuh di jaringan otak akan menekan struktur di sekitarnya, yaitu jaringan otak yang terdiri dari sel-sel saraf dan juga pembuluh darah yang ada di situ, sehingga bisa menimbulkan gejala neurologis, mulai dari sakit kepala, gangguan fungsi motorik, gangguan fungsi sensorik, bahkan bisa menimbulkan gangguan mental. Pemirsa, sekarang mari kita lihat bagaimana karakteristik sel-sel kanker. Yang pertama, sel-sel kanker tumbuh tanpa adanya sinyal yang memberitahu mereka untuk tumbuh atau sinyal yang memberi perintah untuk tumbuh. Normalnya sel-sel hanya tumbuh ketika mereka menerima sinyal perintah. Ya, sinyal itu berupa growth factor atau berupa hormon tertentu seperti growth hormone atau
stimulating hormon yang spesifik untuk sel atau jaringan tertentu. Pada sel kanker, mereka terus tumbuh walaupun tidak ada sinyal yang menyuruh mereka untuk melakukannya. Yang kedua, mengabaikan sinyal yang biasanya memberitahu sel untuk berhenti membelah atau mati. Ada proses yang dikenal sebagai kematian sel terprogram, atau istilah kedokterannya itu apoptosis. Insya Allah nanti akan kita akan kita bahas tersendiri dalam sebuah video ya, insya Allah. Pada keadaan normal, bila kebutuhan sel pada suatu jaringan atau organ telah terpenuhi, misalnya akibat sel-sel di jaringan itu sudah menua, rusak atau mati, maka tubuh akan memberikan sinyal agar sel-sel baru yang tumbuh untuk berhenti, agar tidak terjadi berlebihan. Atau bila sel-sel baru yang terbentuk ini ada kelainan pada strukturnya atau ada kesalahan pada isi materi genetiknya, maka akan dilepaskan sinyal untuk mematikan diri sendiri, yang dikenal sebagai apoptosis ya. Nah, sel-sel kanker keluar dari kebiasaan atau pola kontrol normal tubuh ini. Mereka bisa terus tumbuh walaupun sinyal untuk berhenti tumbuh telah dilepaskan atau sinyal untuk apoptosis telah diaktifkan. Yang ketiga, menyerang jaringan sekitar dan menyebar ke area lain di tubuh. Sel-sel kanker bisa menginvasi jaringan normal di dekatnya dan berakibat destruktif, mengakibatkan kerusakan pada jaringan atau organ tersebut. Dan sel-sel kanker bisa pergi jauh ke organ lain atau jaringan lain yang disebut sebagai metastasis. Proses berpindahnya sel kanker dari suatu tempat awal dia tumbuh ke organ yang lain, ke bagian tubuh yang lain, itu disebut dengan metastasis. Lalu mulai tumbuh di sana, melanjutkan invasi dan destruksinya ke organ atau jaringan tubuh tersebut. Yang keempat, sel-sel kanker bisa menghasilkan sinyal untuk merangsang pertumbuhan pembuluh darah atau angiogenesis ya. Pembuluh darah inilah yang nanti memasok oksigen dan nutrisi ke kanker, kepada sel-sel kanker atau tumpukan sel kanker yang ada di situ, dan membuang produk limbah dari kanker. Dengan kata lain, jaringan kanker bisa membuat pembuluh darah sendiri untuk diri mereka sendiri. Yang kelima, bersembunyi dari sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh biasanya menghilangkan sel yang rusak atau abnormal. Namun, sel-sel kanker memiliki kemampuan untuk memanipulasi sistem kekebalan tubuh sehingga mereka tidak terdeteksi. Dengan demikian, mereka bisa terus tumbuh dalam keadaan yang relatif aman. Ada juga sel-sel kanker yang mengelabui sistem kekebalan tubuh agar membantu sel kanker untuk tetap hidup ya, malah membantu mereka untuk tetap hidup. Misalnya beberapa sel kanker, mereka meyakinkan sistem kekebalan tubuh untuk melindungi tumor, untuk melindungi mereka, sel-sel mereka, alih-alih menyerangnya. Yang keenam, sel-sel kanker bergantung pada berbagai jenis nutrisi yang berbeda dari sel normal. Selain itu, beberapa sel kanker menghasilkan energi dari nutrisi dengan cara yang berbeda dari kebanyakan sel normal. Hal ini memungkinkan sel kanker untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sel-sel tubuh kita yang normal. Nah, baik pemirsa, demikian saja video kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya insya Allah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.